lanjut, kan ada semester pendek kan, itu siapa tahu ada kelas mutu ya. Iya. Iya. Dapat apa mutunya kemarin? Ada dapat apa? Nggak pada dapet C kan? Bagus-bagus nggak mutunya? Pakai mutu. Alhamdulillah Ibu. Karena kalau magang biasanya sering dipakai mutu, anapto, P3. Oke, ada yang ditanyain lagi nggak Aji? Eh, untuk sekarang belum ada sih. Mungkin nanti kalau itu saya tanya Ibu kali. Kamu siapin judul ya. Nanti Baik kita Ibu. di akhir sesi biar kalau judul kalau pada saya Oke, lanjut Terima kasih HI. Bu. Iya, HIJK, Pintar. Pintar. Iya Ibu, jadi saya magang di PT Gelora Aksara Pratama di bagian produksi. Jadi kan itu saya magangnya kan pindah-pindah gitu ya Bu ya. Jadi saya baru dapat 2 bagian Ibu di Pracetak sama PPIC. Kalau di Pracetak biasanya saya ngebantuin bikin WP sama damit, terus Okeplat. Terus kemarin saya baru di PPIC Bu. Di PPIC itu ada beberapa bagian. Jadi saya juga pindah-pindah Bu per bagian. Kayak misalkan di hari pertama saya ngebantuin kayak buat rencana gitu Ibu, rencana produksi. Terus di hari ke selanjutnya itu saya membuat job sheet per inian Ibu, per kategori bukunya. Oke. Kemudian di hari selanjutnya lagi saya pindah ke perencana finishing. Di situ saya cuman pas di perencana finishing itu saya cuman ini aja sih Bu, ngecek kayak kan dia udah bikin rencana finishing, saya cuman ngecek ke bagian finishingnya aja sesuai apa enggak dengan rencananya gitu. Terus kemudian saya pindah lagi ke bagian pengiriman. Itu saya juga cuman kayak ngecek gitu doang sih Bu, eh, ngecek aduh Bu, saya lupa namanya. Ini kamu sendiri? Apa Bu? Sendiri? Iya, Abangnya? sendiri per bagiannya, tapi di PT GAP itu ada 4 orang Ibu, cuman per bagiannya sendiri-sendiri. Siapa aja selain kita? Itu Elisa, Yasmin sama Raisa Ibu. Satu kelompok PPK di sana semua. Iya, iya Aduh. Ibu. Coba dong kalian open camp. Saya pengen lihat deh wajah-wajah menderita magang kalian. Kenapa malu Nizar? Cepat-cepat open camp, saya open camp juga ya, tapi gelap gitu. Oke. Mana yang lain? Rita, kamu jadi keluar cari coding? Iya Ibu, saya lagi di luar. Malu Bu, udah ya Bu? Apa? Malu lagi di luar Ibu. Udah ya Bu, off. Ya udah off. Aja. Ya udah off. Yang lainnya on. Ih, udah lama nggak lihat Ibu. Iya, gimana? Mana itu ya? Proposal, penelitian. Nabila. Oke, abis ini ya nge-charger tidur ya. Torik lagi jalan-jalan. Intan mana Intan sama Nur Elisha? Ya Ibu, nih saya nih Bu. Elisha, tadi ada ini kamu loh kesini. Tadi ada bestie kamu kesini. Iya, masuk ke koper kopi Bu.
Elisha mah ibu kira berlanjut. Nizar, kamu ngapain kening doang gitu? Saya nggak butuh lihat kening kamu. Kamu tambah gendutan kayaknya. Tenang ya, Malu, Bu. Malu kenapa? Lanjut, Kintan, lanjut. Nah, kalau yang di pengiriman itu biasanya saya cuman muter juga Ibu keliling ke QC, ngecek sortir gitu. Terus lanjut lagi yang terakhir saya ke inventory. Nah, itu saya buat TO Ibu. Sama pokoknya setiap bagian saya tuh belajar gitu loh, Bu. Biasa kayak lebih kayak gitu sih, Bu. Jadi pinter dong. Hah? Ibu kok di situ nggak ada forecast ya, Bu ya? Kan saya nanya kan. Terus katanya saya nggak nge-forecast gitu, Ibu. Kenapa? Kamu tanya nggak? Kenapa nggak memforecast? Saya nggak nanya, soalnya saya pikir kayaknya di purchasing. Soalnya kan yang saya terakhir di inventory, pas dia kayak minta, misalkan ada yang kurang gitu stoknya, dia mintanya ke purchasing, Bu. Jadi saya pikir kayaknya di purchasing, ke forecastnya. Purchasing bukan PCIC. Iya, Ya nanti kamu bakal ke purchasing nggak? enggak Ibu. Saya bakalan ke finishing, QC, eh, cetak sheet, sama toko digital. Sisa itu Ibu. Terus kamu rencana mau ngambil bidang apa? Saya mau ngambil ini Bu, defect yang di finishing. Berarti mutu ya. Iya. Udah ketahuan defect paling banyak produk apa? Belum Ibu, karena kan saya besok hari Senin ini baru ke finishing. Jadi saya besok mulai baru tanya-nanya sih Bu di sana. Oke. Produknya kemasan apa sih? Saya tadi belum bayang lagi. Kalian cuma nemu apa nyebutin PT nggak? Kemasan fleksibel kah? Oh, Kertas? enggak Ibu. Kalau kalau dia ada kemasannya juga Ibu, tapi lebih banyak dia biasanya buku Ibu. Oh, penerbitan. Iya. Kenapa nggak ambil yang kemasan nanti case-nya ya? Jangan buku Kalau ya, jangan reject buku. kalau reject kemasan gitu Bu, berarti Bu. Kayak lunchbox dia ada sih Bu. Betul, itu. Terus kan ini bareng Nur Elisa juga. Jangan sampai overlapping ya. Jangan rebutan ranah dan zona kalian. Iya Ibu. Nanti Nur Elisa pengen finishing juga. Berarti belum bisa kebayang ya ininya ya. Cuma tadi kemasannya udah ada ya satu. Itu kali kamu fokus di sini. Iya Ibu. Nanti tinggal kalau nentuin defect mah bisa pakai Ishikawa, Pareto, pakai sederhana aja kalau laporan lain mah. Ya. Yang penting itu kalau di PI itu kalian belajar apa masalah di sana, objeknya apa, metodenya mau pakai apa, paling nggak minimal satu metode. Walaupun kalian di bidang desain ya. Ada yang mau ditanyain, Kintan? Ibu misalnya nih Bu, kalau misalnya nggak kemasan tapi per mesin gitu boleh nggak Bu? Gimana maksudnya per mesin? Eh, kan karena dia beda gitu ya Bu, finishingnya kan ada di berbagai tempat gitu, yang kemasan tuh agak sedikit jauh dari tempat yang saya biasa magang itu. Nah, kalau misalkan saya ngambilnya per mesin gitu boleh Bu, misalkan kayak mesin jahit kawat atau gimana gitu, bukan per bukunya gitu, itu boleh nggak Bu? Masalah di mesinnya jadinya defeknya. Emang di mesin itu banyak mengalami defeknya karena penyebabnya mesin. Yang ketiga sih Bu, saya kan belum tanya-tanya juga Bu ke mesin finishingnya. Cek dulu ya. Kalau misalkan memang masalahnya itu karena mesin, ya bisa sih di mesinnya gitu ya. Nanti dicari tahu penyebab lebih dalam. Kenapa sih jadinya mesin ini bermasalah? Apakah dia kurang maintenance dan sebagainya gitu ya. Tapi biasanya kalau kita
apa namanya, kalau kita cari objek itu, kita cari tema biasanya objeknya dulu, bukan penyebabnya. Kalau mesin kan jadinya penyebabnya. Jadi kalau objek itu ya produknya itu, objeknya apa. Nah, kalau memungkinkan ngambilnya packaging, ambilnya packaging. Pak Ipul pulang. Lanjut. Kasih Bu. Ada mau tanyain nggak Kintan? Tapi nanti kamu ini aja ya. Japri aja kalau udah ada feedback. Ya. Ya Ibu, Di mana? Tempat magangnya di mana? di ini, di Ciracas Ibu, Bogor ya. Jalan Raya Bogor, iya. Terus kalau mau kasih laporan di print ya. Kalau saya tidak menerima soft file. Kalau mau laporan di print. Ya Ibu. Bimbingannya by print, hard copy. Nanti mana ya? Gimana ya enaknya biar efektif ya? Ya udahlah, bimbingan langsung aja lah, nggak apa-apa. Tapi kalau saya full banget, kalian taruh dulu filenya di meja saya. Kalau nggak titip siapa ya? Titip adik tingkat, baik-baik sama adik tingkat. Titip adik tingkat, minta tolong printin, taruh di meja saya. Jadi nanti kalau kalian pas sudah izin ke kampus, saya sudah koreksi. Biar cepat bimbingannya, bayang nggak? Kebayang, Bu. Soalnya kan kalian berebutan bimbingan sama yang lagi tugas PPK. Kalian ngerasain kan bimbingan PPK gimana? Nyari-nyari saya kemarin. Nah, pasti kalian tuh kalah nanti sama anak adik tingkat kalian yang lagi bimbingan PPK. Biasanya kayak gitu. Biasanya saya anak TI-nya saya nomor 2 kan. Nomor sekian kan gitu. Jadi kalau mau efektif ya silakan berkasnya itu udah ada di meja saya dulu sebelum kalian bimbingan langsung. Nanti sudah saya cek karena kalau saya harus baca on the spot ada kalian, saya takutnya waktunya nggak ini ya, nggak keburu gitu, karena yang ngantri bimbingan banyak anak TK kayak zaman kalian kemarin ngantri pakai kartu antri ya. Oke, ada pertanyaan lagi, Kintan? Ini kan kelompok itu. Nanti kamu sendiri. Belum ada. Adi sama Ika itu kan kelompok serobot. Kintan sama Nur Elisa itu kelompok paling rajin ini. Pasti paling sering bimbingan itu ya. Tapi nggak tahu saya kenapa nggak mau ngambil kansing. Ibu, saya sama Ika juga rajin bimbingan, Bu. Itu kelompok rajin. Kamu rajin bimbingan dan rajin nyerobot juga. Kamu bisa julikin. Aji itu Bu yang nyerobot, Bu. Tapi keren lah kalian. Nggak ada yang nerusin serajin kalian jam 7 dan Oke. Kintan aman ya, belum ada yang ditanyakan. Adis KHIJK FN Nizar atau Nur Elsyah atau Nabila, silahkan siapa dulu. Nizar boleh Nizar. Oke Bu. Saya untuk saat ini saya magang di PT Kombifar Bu, daerah Padalarang. Untuk posisi sendiri itu ada di PEK ya. Job desk saat ini sih saya sedang ada project Bu, karena diminta dari perusahaan itu yang anak-anak MBKM diminta ada projectnya Bu. Untuk projectnya sendiri itu ada apa sih? Bentar, saya baca dulu Bu. Untuk project ini sendiri saya tuh merapikan dokumentasi arsip yang ada di departemen di divisi packaging development Bu. Karena untuk saat ini dokumentasi arsip di
divisi saya ini lagi sedang berantakan Bu. Untuk masalahnya sendiri kayak banyak yang hilang, terus salah naruh di Bantex karena di Bantex tuh dipisahin per produknya Bu. Jadi ya gitu, kadang hilang, kadang salah naruh. Jadi saya sedang ngerapihin sembari dokumentasi. Sama saya ngasih label Bu, apa-apa aja dokumen yang ada di Bantex tersebut. Itu ada dokumennya tuh diklasifikasi sesuai beberapa kategori. Seperti kayak ada artwork, final artwork, proof artwork, coloren, dan proof print. Terus kita juga disuruh memilah dokumen ini Bu, yang udah nggak berlaku atau obsolete. Untuk apa-apa aja yang saya kerjakan nih ada, untuk pertama itu kayak saya tuh membuat daftar produknya apa-apa aja, lalu diidentifikasi kayak jadi klasifikasi bahan, warna, sama finishing misal gitu. Gitu sih Bu. Cuman Ini kemasan. iya Bu, kemasan. Karena kan saya di Pekdev untuk dokumen kemasan jadinya. Kemasan apa itu? Kertas, plastik? Semuanya Bu, plastik, inner box, terus kardus juga gitu juga Bu. Okay. Berarti kamu nggak bikin produk baru ya? Atau nge-trial uji kemasan baru yang mau launching bukan itu? Jarang sih Bu, sejauh ini. Saya baru disuruh ngurus-ngurus dokumen. Sampai kapan magangnya? Sampai Desember Bu. Jadi proyeknya tadi apa nama proyeknya? Proses project, pengaturan dan perapian dokumentasi arsip untuk packaging development, divisi packaging development. Gimana ya nanti laporannya ya? Nah itu Bu, saya bingung. Saya juga bingung nih. Pakai metode apa? Judul juga belum ada Bu. Iya, masalahnya job desk kamu arsip nih di sini. Ada lagi yang magang di situ, anak lain? Ini sama ini Bu, Sari Bu, anak TCKC. Dia ngapain? Sama, saya posisi sama. Jadi saya kerja tim gitu Bu. Ngarsip juga? Iya Bu, cuman kadang misal disuruh pas lagi ngarsip, ya paling beda di situ aja sih Bu. Ada. Oke, sekarang pertanyaan saya, kenapa arsip mereka masih berantakan? Mungkin karena ini juga manajernya atau mentor saya itu baru Bu. Karena sebelumnya tuh kosong posisinya. Jadi kayak langsung supervisor dan staff-staffnya. Staffnya juga dulu cuman ada 1 atau 2 gitu Bu. Sekarang baru nambah. Jadi ada 2 staff baru, nggak jauh dari saya juga baru masuk Bu. Jadi kayak masih proses dirapihin lagi sih divisinya Bu. Pertanyaan saya, selain tadi kalau anak magangnya kan ngarsip, kalau yang bekerja di sana ngapain kerjanya? Ada yang desain. Terus, tapi kalau untuk desain saya udah coba nanya, cuman belum boleh Bu. Mungkin privasi atau apa saya nggak tahu sih Bu. Terus? Jadi kebanyakan kalau yang jadi admin gitu juga sama, ngarsip juga Bu. Kayak ngurusin dokumen-dokumen, cuman dokumen yang baru-baru biasanya. Kayak perlu ditandatanganin atau apa gitu. Kalau saya cuman dokumentasi aja Bu. Ngarsipnya itu berarti masukin ke map gitu ya? Iya benar. Masukin ke rak. Ya kerak gitu Bu. Jadi ada di gudang gitu. Oke, kamu Sari nggak di sini ya? Oke, kamu coba belajar tentang materi TQM, Total Quality Management, di bagian 5R ya. Oke Bu, sebentar saya catat dulu. Untuk ini, saya lupa ya urutannya ya.
pokoknya tentang 5R. Kamu nanti coba ngambil topik tentang itu. Total. Apa Bu tadi? TQM, Total Quality Management. Untuk GKM, Good Manufacture Practice ya kalau nggak salah, Good Manufacture Practice ya, apa lagi urutannya? GKM ISO. Nah di situ kaitannya tentang 5R, ini coba dipelajari ya. Kayaknya sih bisa ke arah sana ya, kalau arsip saya agak bingung juga, cuman yang paling memungkinkan kayaknya itu nanti arahnya itu ke improvement dengan cara penerapan 5R. Tahu nggak 5R apa? Belum Bu. Ayo, ada yang tahu nggak di sini 5R apa? Ini udah mau lulus loh, ya Allah. Yang ringkas itu. Apa aja coba? Ringkas, rapi, Terus, apa lagi? saya lupa Ibu sisanya. Rajin. Rajin Bu. Terus, Pemarawat. apa lagi? Rapi. Udah rapi. Itu diajarin di mata kuliah apa? Apa TPM Ibu kemarin di TPM Ibu. TPM. Nah, di Pak Iqbal ya berarti ya ada ya. Ada itu. Iya. Buat ngapain sih? Buat ngapain sih? Hah? Kalian tuh ntar lagi mau melamar kerja. Kalau ditanya kayak kita ganti nggak ngerti sama user gimana? Ada yang tahu nih? Buat ngapain? Maintenance mesin Bu. Maintenance mesin. Buat ngapain Wita? Kita lagi di luar. Buat ngapain Radit? Radit nggak ada suaranya, nggak ada mukanya. Bukan nggak ada orangnya kan ya. Yang lain buat ngapain kalau 5R? Ulang lagi nih mata kuliahnya ini. Coba cari tahu ya. Ada lagi nggak Nizar yang mau ditanyain? Sejauh ini belum sih Bu. Ini paling Bu untuk apa bimbingan saya gimana ya Bu? Nggak gimana-mana. Kamu nggak pulang kampung? Di situ Jauh terus. Bu. Capek jalannya. Naik apa emang? Saya biasanya kan kereta juga capek. Di sini boros, jadi harus saya bawa motor. Capek juga. Mana ada kerja nggak capek? Iya sih. Capek kan kerja? Capek Bu. Capean kerja pengerjaan tugas PPK. Aduh, pilihan yang berat. Tugas PPK menyenangkan bukan kerja. Jadi tugas PPK menyenangkan. Udah. Oke, nanti dicari ya, Nizar ya. Ada lagi nggak ini yang mau ditanyakan? Cukup sih Bu. Nanti mungkin kalau saya udah baca-baca dan masih bingung, saya tanyain lagi Bu via chat. Oke, kamu bimbingin nanti online aja. Tapi kalau memungkinkan sesekali kamu lagi mudik ya offline ya. Oke Bu. Terima kasih. Lita mana Lita? Iya Ibu. Ibu kedengeran nggak suara saya? Kedengaran. Ikut ngantri. Ya Lita kan kemarin udah ya, tapi nggak apa-apa. Coba disampaikan aja biar jadi inspirasi buat teman-temannya juga. Saya Sambi ya, Sambi Iya. ngebimbing. Katakan sih ya. Kamu Ya, ngomong aja jadi. saya dengerin. Jadi saya magang di PT Sudipindo, anak perusahaan dari Makati OR. Tapi PT Sudipindo ini itu sebenarnya untuk melakukan kosmetik. Jadi
Di sana saya bekerjanya di divisi packaging development. Nah, untuk pekerjaannya apa aja, sebenarnya saya dari awal kedatangan sampai trial, sampai pengujian, terus sampai monitoring itu saya pasti selalu ikut. Nah, untuk laporan magangnya itu saya ngambil salah satu brandnya punya Raisa Adriani yang punya penyanyi itu. Nama brandnya itu Raina. Jadi dia mau bikin lip perfector dan itu kemasannya menurut saya cukup challenging karena kemasannya itu tutup dan capnya itu udah beras. Terus kemarin itu sebenarnya penelitian ini tuh lagi berjalan. Jadi untuk sekarang sih masih proses trial di Kompati. Jadi kalau misalkan untuk metodenya itu saya pakai uji kompatibilitas sama uji fungsionalitas. Nah, untuk sekarang ini untuk fungsionalitasnya sebenarnya udah berjalan dan udah selesai. Tapi saya masih menunggu untuk kompatibilitasnya. Tapi kemungkinan karena kompatibilitasnya ini baru selesainya di Januari awal, kayaknya nanti saya bakalan cut kompatibilitasnya di Desember. Jadi nanti mungkin harusnya 12 minggu pengujian, jadi kayak cuma 8 minggu atau cuma ya sekitaran segitu sih Bu. Jadi nggak begitu maksimal. Nah nanti untuk output akhirnya itu ada dua, itu ada SBK untuk standar bahan kemas untuk QC, sama ada LPK. LPK itu lembar petunjuk kemas untuk diproduksi dan nantinya output akhirnya mungkin bisanya cuma sampai segitu sih Bu kalau misalkan memang laporannya cuma sampai Desember. Tapi kalau misalkan memang diizinkan sampai Januari, mungkin saya bisa sampai ke monitoring pas udah diproduksi Bu. Gitu. Kalau tadi terakhir magangnya sampai apa? Januari tanggal 20? Januari tanggal 17 sih Bu. Oh, masih nggak apa-apa sih, kayaknya masih bisa. Yang penting gini sih, biasanya itu kan masukin nilainya itu bareng dengan masukin nilai mata kuliah biasanya, walaupun agak lewat-lewat dikit tuh habis rapat evaluasi kurikulum biasanya. Kalau misalkan tanggal 25 Natal itu udah libur, ya berarti habis Natal itu harusnya masukin nilai sebenarnya sampai Agustus sampai Januari kemungkinan ya. Nah, nanti coba diatur aja ya. Kalau bisa sih ya dimaksimalin. Nanti saya coba cek lagi. Yang penting saya udah paham nih kalian tuh sampai mana batasannya dan kalian bisa memenuhi itu apa enggak. Gitu. Sehingga saya bisa memberikan penilaian. Ya. Jadi biar lebih optimal. Tapi udah kebayang ya Lita ya, ininya ya, alur kerjanya ya. Iya Ibu udah kebayang dan sebenarnya kalau misalkan untuk alur produksinya itu saya kemarin udah jadi Bu, cuma saya masih belum minta ACC manajernya, jadi takutnya masih ada yang salah, makanya kemarin saya belum konfirmasi ke Ibu, tapi kalau untuk judul yang kemarin kayaknya udah fix Bu, soalnya saya kemarin udah ngobrol sama supervisornya juga dari beliau udah oke buat metodenya kompatibilitas sama fungsionalitas. Oke, ya udah kita tinggal dilanjutkan ya, dilanjutkan dan dikerjakan. Suun aja secepatnya ya menulisnya ya, karena kan kamu harus mengerjakan skripsi juga. Ya Ibu saya mau nanya dulu kalau untuk penulisan kan nanti katanya ada revisi ya Bu, ada revisi format Bu. Nah untuk yang sekarang kan saya masih menulisnya di format yang lama, kemungkinan perubahannya ada di mana aja ya Bu? Perubahannya kemungkinan ada di ini hasil. Berarti untuk yang komponen profil yang kata profil perusahaan itu berarti masih oke kan ya Bu? Maksudnya saya masih bisa ikutin format lama. Iya, pokoknya stylenya kayak bikin skripsi, bedanya bab 2-nya profil kita aja. Bab 2-nya bukan tinjauan pustaka tapi profil. Berarti untuk menunggu, kan kita harus menunggu dulu nih revisi format Bu. Berarti kalau untuk sekarang mau bimbingan nggak apa-apa Ibu pakai format lama dulu. Apa? Oke Tapi Ibu, jangan terima bimbingan kasih. profil ya, jangan bimbingan profil ke saya ya. Iya Ibu. Bimbingan itu latar belakang, metode, hasil, gitu ya. Profil saya skip aja itu. Jadi kalau ke saya nanti artinya ini yang tiga tadi selain profil terakhir nggak apa-apa. Artinya kalau kalian baru ngerjain profil berarti kalian belum mengerjakan ya. Jadi silakan dimulai bikin latar belakangnya, silakan dimulai bikin alur metodenya ya. Jelas ya? Jelas Ibu. Oke. Nabila silakan. Ya Bu.
Jadi saya saat ini magang di Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal atau Halal Indonesia, Divisi Desain Grafis MSIB Batch 7. Jadi di sana saya tentunya tugasnya bikin desain feed Instagram, terus kemarin tuh brosur karena brosur bahasa Inggris halal sama brosur halal terbaru 2024. Terus akhir-akhir ini tuh karena Oktober ini sudah wajib halal semua, jadi saya kayak disuruh bantu di keuangan. Jadi kayak suruh pencairan dana uang harian dinas, transport kayak gitu-gitu. Sama anak keuangan ditarik dan saya juga masih ngerjain desain-desain sih Bu. Terus kemungkinan saat ini kan si BPJPH ini udah nggak di bawah Kementerian Agama. Jadi kayak masih nunggu apa tindak lanjutnya gitu dari pemerintah gitu. Jadi paling saya cuma ngedesain feed Instagram aja sih Bu sama brosur kayak gitu. Ini apa tadi Kementerian Agama? Iya, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal. Bukan packaging berarti ya? Bukan Bu, desain grafis. Terus ada masalah apa di sana? Ini sih Bu, kalau di bagian desain itu mereka masih belum punya template Instagramnya. Terus habis gitu warnanya tuh masih kayak suka beda-beda color paletnya. Terus sama ini sih Bu, bilang sih belum ada content planning untuk sebulan gitu karena kebanyakan yang dipost di Instagram BPJPH itu kayak kayak suatu berita, lebih ke berita. Jadi kayak bukan layanan gitu Bu, seharusnya kan emang kayak layanan gitu-gitu, lebih banyak layanan. Ternyata di Instagram ini tuh lebih banyak berita tentang si BPJPH itu. Gitu sih Bu. Ini di bagian departemen desain ya tadi ya? Iya, desain Bu. Oke, coba dilihatnya dari kacamata bukan apa yang dikerjakan, tapi dari segi sistem. Kira-kira apa yang bisa diangkat atau digali? Sistemnya sih, kalau untuk ngedesain itu kita dikasih brief sama anak humas dari divisi humas, terus habis gitu kita bikin desain, nanti disetujui sama mentor saya, mentor ngirim ke langsung ke pimpinan BPJPH gitu sih Bu. Jadi kayak masih nunggu lama, terus revisinya juga masih kayak nggak sesuai alur gitu. Kadang besoknya, kadang hari apa baru revisi. Dan itu gak ada content planningnya Bu, jadi kayak tugasnya tuh kayak mendadak gitu. Gitu sih Bu paling. Di sana Saya sendiri, nah. Saya juga bingung Bu, kayak laporannya apa. Terus kemarin saya nanya anak desain grafis yang sebelumnya magang juga, kan di situ ada anak desain grafis sebagai desain grafis juga. Di situ tuh saya nanya, kamu laporannya gimana? Terus habis itu dia kayak kayak meneliti si desainnya gitu. Jadi misalnya suatu postingan Instagram, di situ tuh kayak dijelasin elemen desainnya apa, kenapa milih desain itu, mood boardnya kayak gimana gitu aja sih Bu. Iya, itu kalau buat anak DG bisa. Iya Bu, saya bingung untuk bagian kemasannya. Kalau kita kan bicaranya engineering ya, industri. Iya, Yang kita lihat itu kacamata industrinya. Karena pun yang kalau si Nabila ingin menelaah elemen dari desainnya, masalahnya ini desainnya bukan packaging. Kalau packaging masih bisa. iya, Ini kan desainnya ini ya media promosi ya. iya, Kalau DG bisa dia ke sana dia kan nggak harus fokus packaging. Nah, jadi kalau ke arah kita jadi kayak kurang nyambung, makanya yang saya makanya coba lihat itu kacamata sistem sistem di sana gitu ya. Jadi eh, sebenarnya sebenarnya nggak hanya industri yang memerlukan sebuah sistem, gitu ya, tapi kayak kepemerintahan, rumah sakit, bahkan institusi atau akademisi atau sekolah itu juga perlu sistem. Nah, salah satu yang membangun sistem itu adalah ISO 9001 kalau nggak salah ya. Ntar dicek lagi. Nah, disitulah yang kita melihat kacamatanya itu dari situ, dari sisi industri. Karena kita lagi mensimulasikan si apa ini yang
Departemen Halal ini, Kementerian Halal ini adalah sebuah industri gitu kan ya. Bagaimana si Nabila bisa me, me, apa ya, menerapkan perbaikan sistem di sana untuk meningkatkan kualitasnya, baik itu kualitas layanan arahnya, misalkan kayak gitu ya. Sehingga bisa dilihat tuh dari misalkan instrumen-instrumen untuk mendukung sistem, misalkan dia ada, apakah dia ada SOP di sana dan sebagainya. Sebenarnya kan hampir mirip kayak Nizar ya. Nizar tadi kan dia job desk-nya bagian kearsipan kan ya. Nah, itu tapi kan kita di sini tolak ukurnya bisa, nggak mungkin dia saya minta bikin laporan gimana cara kerja kamu ngarsip, ya orang ngarsip standar gitu-gitu aja kan, masukin file apa yang mau bisa dilaporkan, tapi kita melihat kacamatanya itu lebih luas lagi, gimana kita menerapkan standar quality di situ dalam sebuah manajemen. Jadi di sini yang dibicarakan adalah sistem manajemen. Bingung ya Nabila ya? Iya Bu, bingung. Saya juga di sana kayak nyambi-nyambi bagian keuangan juga sih Bu. Jadi kayak dia lagi hektik banget bulan Oktober ini karena si Kementerian Agama tuh udah kayak punya target gitu untuk si badan halal ini. Iya, coba nanti cari tentang sistem ya, sistem manajemen. Kalau saran saya ya, arahnya sama. Cari tentang sistem manajemen, cari ini kan Kementerian Agama ya, dia berkaitan dengan jasa atau enggak. Kalau sana berarti boleh lah tentang eh, kepuasan, mungkin ya, pengukuran kepuasan. Itu coba kita diskusi. Oke Bu. Sistem manajemen. Cari jurnal tentang sistem manajemen. Itu kalau nggak salah ISO 9001. Kalau 2000 itu tentang food and safety management. Ya. Jadi bagaimana dia menerapkan sistem manajemen itu, karena kan promosi itu merupakan salah satu peningkatan branding quality dia juga gitu dinilai. Jadi kita kita kacamata itu arahnya ke sana. Oke Bu. Nanti Walaupun saya Nabila, cari jurnal. walaupun Nabila misalkan job desk-nya di ininya ya, di desainnya gitu, ngedesain gitu. Tapi kita ngeliat misalkan contohnya, Bu di sini tuh belum ada alur proses gimana sih dari pengorderan desain sampai jadi desainnya, misalkan kayak gitu. Nah, berarti kamu bisa bikin nih SOP kerjanya gitu. Kamu bisa bikin kayak tadi kan misalkan Nizar nerapin 5R-nya gitu. Nah, itu kan sebenarnya proses-proses itu yang untuk kita meningkatkan quality dalam sebuah manajemen gitu. Mm-mm. Ya. Oke, coba kita gali lagi. Habis Nabila siapa ya? Tadi Nur Elisa belum Nur Elisa? Belum ya Lisa? Ya, silakan Lisha. Oke, maaf Nur Elisha, keskip. Lanjut, coba ulangi. Matinya kenapa?
Oke, berarti kira-kira Alisa mau ngambil apa? Tapi tadi tentang mesin. Kalau nah, ya itu tugas Elisa yang nyatet. Tugas Elisa yang nyatet. Iya, harusnya kamu yang pas di lapangan yang nyatet. Jadi ya nggak apa-apa 2 minggu itu kan sampling. Jadi gini, kalau kalian magang itu jangan mengandalkan data sekunder. Ya, data sekunder itu artinya data yang kalian peroleh dari karyawan di sana. Ya, jadi kalian cuma minta data aja. Terus kalau datanya nggak ada, udah kalian baca enggak. Tapi kita tuh ada data primer dan data sekunder. Data primer itu namanya data pengamatan observasi langsung. Nah, data primer itu kita cari ketika kita merasa tidak mendapatkan data yang lengkap atau data yang informatif dari informasi karyawan di sana, sehingga kita benar-benar ngecekin langsung, kita ngamatin langsung, kita ngisen langsung. Nah, misalkan kita fokus nih 2 minggu benar-benar ngambil data di sana secara langsung, terus kita ketahuan nih, oh rata-rata ibu langsung pulang, udah hari ini jadi nanti kalian benar-benar kayak nyatetin sendiri gitu pakai data kalian. Nah, itu nanti yang diolah itu namanya sampling. Nggak apa-apa, nggak harus 2 bulan full gitu, enggak. Tapi ketika ada momen kejadiannya itu, misalkan dalam seminggu, kan seminggu ada pengulangan seminggu berikutnya ya, berarti itu udah lumayan cukup lah, seminggu. Jadi kita compare antara minggu dan minggu gitu. Di minggu kan juga ada hari itu kan juga bisa kita konversi nih, hari pertama seperti apa, hari kedua seperti apa, itu namanya data. Terus sekarang lagi di departemen apa? Nah, tadi katanya mau ngambil P3, emang di P3 ada masalah di sana? Tapi udah ke bagian departemen bahan baku. Nanti akan di rolling di sana. Nah, ini sampai kapan magangnya? Oke, berarti harus segera ya ditentukan kira-kira saya mau ngambil bidang yang mana, objeknya apa, dan apakah benar di sana ada masalah. Jadi jangan sampai kalian memaksakan sebuah metode, tapi di sana sebenarnya nggak ada masalah itu gitu. Terus kalau misalkan memang preferensinya ke sana dan memang ada masalah itu, berarti minta izin ke pembimbingnya di sana untuk coba observasi lagi ke departemen itu gitu, supaya kita bisa mendapat dari banyak data. Kenapa hari ini juga saya kumpulkan, saya khawatir nih kalian nanti kalau nunggu saya sempet toto jadwal saya full lagi di November, terus kalian datanya kurang dan udah mau selesai magang, nanti saya jadi kewalahan juga ini, karena kan ketika kalian bikin laporan magang yang baik itu kan dengan data yang komplit tadi yang saya bilang ya, jika datanya itu nggak ada di sana ya kalian harus ngamatin langsung. Contoh misalkan di sana belum ada QC tapi di sana ada masalah tentang defect ya, dan tidak ada form QC untuk mencatat berapa jumlah defect harian, ya kalian yang harus ke lapangan, kalian harus ngecekin ketika proses ini ngeprint satu
satu offline misalkan gitu ya. Nah, itu ada berapa sih defectnya? Kalian cekin, kalian catat data itu pakai buku kalian gitu, nggak harus pakai form yang di sana. Terus kalian observasi, kalian perhatikan penyebabnya apa kendalanya segala macam, itu yang kalian catatin, itu yang namanya sedang mengambil data ya ketika proses magang maupun nanti kalian skripsi. Jadi saya sering kali nemuin misalkan mahasiswa skripsi nih sidang, kok datanya gini doang, iya dapatnya itu, nggak bisa seperti itu kan. Kalian magang 3 bulan itu kan fungsinya bukan untuk nerima data, tapi untuk kalian cari data, carinya itu kan bisa langsung atau tidak langsung. Jadi ketika data itu tidak langsungnya diminta dari karyawan lain tidak memenuhi, ya kalian observasi langsung berarti. Nah, observasi langsung ini jadi sampling di situ. Di situ malah peran kalian benar-benar kalian praktek langsung seperti apa dan sebagainya gitu. Jadi diupayakan sehingga nanti ketika skripsi juga nggak kaget gitu ya, jadi tahu oh gini ya, harus gini ya. Ada pertanyaan lagi, Alicia? Oke, jadi konfirmasi ulang ya, Alicia sama Kintan ya, tadi kan tempatnya sama dan belum final ya, jadi harus konfirmasi ulang lagi, cari data lagi ya, jadi cari informasi lagi supaya kita bisa decision maker, ambil keputusan ini mana ya topiknya, saya harus ngapain kayak gitu. Kalau Nizar sama Nadila tadi belajar lagi, cari referensi, dalami kira-kira topik apa yang bisa saya angkat dengan metode ya. Karena kan kalau Nizar sama Nadila kan kalau yang saya tangkap dia udah nggak bisa geser posisi nih, itulah job desk dia. Jadi bagaimana dia harus membuat apa ya, di dalam lingkup kerja dia apa sih yang bisa dia explore untuk dia jadikan sebuah kajian yang menarik dari sebuah laporan gitu kan. Karena laporan P ini bukan hanya kalian bikin alur saya ngapain di sana, bukan itu ya, bukan prosesnya ngapain di sana. Itu kalau itu anak D3 itu ada PI sama tugas akhir. PI mereka itu bikin flow alur ngapain di tempat magang itu nggak apa-apa, karena laporan tugas akhir mereka itu yang baru ngambil data, cari masalah dan nyelesain pakai metode. Tapi kalau kalian itu kan tingkatnya sarjana terapan, jadi laporan magangnya itu sudah sekelas tugas akhirnya anak D3 yang disidangkan, sederhananya kayak gitu ya. Jadi laporan PI kalian itu sudah sekelasnya, karena kan kalian semester 7 ya malahan ya, anak D3 kan semester 6 dia tugas akhir. Nah, makanya level hasil luaran kalian, laporan magang PI kalian itu harusnya sama dengan kualitas tugas akhirnya anak D3 yang dia sidang tugas akhir untuk wisuda. Sedangkan skripsi kalian grade-nya lebih meningkat lagi kualitasnya gitu. Kebayang ya? Ada lagi yang mau ditanyakan, Alicia? Jelas ya? Oke. Nah, lanjut siapa lagi? M udah. Radit ya, tinggal Radit ya? Atorik belum Ibu, tapi masih di jalan. Ya udah, kamu dulu aja. Boleh Ibu. Jadi saya magang di PT Hasta Adiraya, itu perusahaan alat navigasi penerbangan. Nah, saya di sana jadi divisi desain. Job project yang udah saya kerja itu sebenarnya agak melintang dari alat perusahaan navigasinya, tetapi karena dari atasan buat untuk ada project katanya pengen buat anak perusahaan tentang penyediaan jasa, nggak tahu ya penyediaan jasa atau barang gitu. Jadi saya ngebuat logo, terus surat PO, surat purchase order, surat tanda terima. Nah, ya, itu untuk yang proyek perusahaan. Dan terus saya juga buat kayak desain rompi proyek untuk 2 perusahaan. Yang pertama buat PT Hasta Adiraya sendiri sama PT Lapi ITB gitulah. Jadi job desk saya cuma benar-benar desain grafis itu. Oke, kalau masalahnya ada apa masalahnya? Nah, kalau masalah dari sendiri saya masih bingung Ibu.
kalau buat kayak sistemnya. Tapi kalau misalkan kayak dari bidang administrasinya, mungkin dari faktor reimburse-nya Ibu. Jadi kayak masih manual banget. Tapi itu nggak tahu bisa masuk atau enggak. Reimburse itu Reimbursean Bu. Reimburse. reimburse ini apa namanya, ngulangin uang. Iya. Ini apa sih, pesawat terbang? Alat navigasinya Ibu kayak radar gitu-gitu. Terus kenapa dipulangin uangnya? Nggak bener Enggak, barangnya. bukan, maksudnya dipulangin uangnya tuh buat karyawannya gitu loh Bu. Soalnya karyawan-karyawan kami itu biasanya selalu kerjanya di luar kota. Kayak sekarang masih ada project di Balikpapan sama apa gitu, saya lupa, satu kota lagi. Terus ada masalah apa di sana? Ya itu yang tadi saya bilang Ibu, sistem rembesnya doang saya nggak tahu lagi. Aduh, duh. Ya, saya nggak ada ide lagi. Dari sistem dari. Dari sistem manajemennya? Sistem manajemen. Karena saya kan kalau di kantor itu kan saya yang ada di kantor cuma ada divisi administrasi sama ini ya Bu, desain. Nah, yang saya tahu cuma sistem dari administrasinya aja, yang sistem reimburse. Untuk kayak sistem project manager mesennya itu gimana dan alurnya gimana tuh belum saya tanyain sih Ibu. Jadi saya cuma kayak ngelihat, oh sistem reimburse-nya tuh kayak gitu. Tapi saya nggak nanya yang tentang sistem reimburse-nya itu gitu loh. Kliennya berarti tadi anak perusahaan tadi ya? Kliennya nggak tahu sih Bu. Kayaknya kliennya tuh bandara, tapi saya nggak tahu. Soalnya kan alat navigasi penerbangan. Soalnya kalau yang alat penyediaan jasa saya nggak tahu tuh alat penyediaan jasa barang apa, saya nggak tahu. Saya soalnya cuma desain logonya gitu-gitu doang Ibu. Nggak ada aja pasti di sana. Iyalah. Saya pusing kalau misalkan anak magang ini bukan di bidang packaging, pusing saya. Kayak Nabila ini ya, pusing nanti arahnya apa. Nizar juga udah di packaging ternyata ngarsip. Radit pula navigator lagi, ya Allah. Mana ya? Apa dong? Ide lagi saya. Penerapan sistemnya coba belajar manajemen mutu coba. ISO berapa ya? ISO 9001 sih. Nah, quality management system ISO 9001. Kiranya ada nggak ya yang bisa diterapin dari melakukan improvement di sebuah sistem perusahaan, walaupun perusahaan itu bukan packaging, maksudnya nggak apa-apa. Sesederhana kayak tadi 5R gitu ya, sebenarnya 5R itu paling sederhananya gitu. Tapi nanti Nizar itu harus kayak kasih feedback dengan penerapan 5R before afternya seperti apa gitu. Itu kalau memungkinkan ya itu lebih baik. Terus kayak Nabila tadi juga, Nabila sama Radit ini hampir mirip jatuhnya karena benar-benar saya belum jadi nih. Radit sama Nabila ini pusing saya. Oke, sambil menunggu
Ini coba yang lain udah dapet judul belum? Diketik boleh judulnya biar kebaca. Demografi. Bukan demografi dong. Torik ya, Torik belum ya. Silakan Torik. Ya, apakah suara saya? Suaranya gresek-gresek dan kecil. Ramah lingkungan udah. Halo Bu, Iya. Silakan. sebentar ya Bu. Iya, Halo Bu. iya, kedengeran suaranya. Oke, maaf ya Bu, soalnya lagi baru pulang dari kantor Bu, lagi di jalan. Oh, kamu masuk hari Sabtu? Iya Bu. Wah, selamat ya. Oke, saya kebetulan sekarang magang di PT Gunung Masindo Makmur Perkasa Bu. Itu dia bergeraknya saat ini di bidang packagingnya, percetakan packagingnya Nutrifood Bu. Terutama kayak Tropicana Slim, Hilo, terus Tropicana Slim, Hilo, terus si susunya si Nutrifood. Nah terus kalau permasalahan yang suka ada di saya alami sih Bu, itu lebih ke arah warnanya kadang sulit tercapai sih Bu. Nah untuk pekerjaan yang saya lakukan selama magang itu biasanya saya ketika ada produk Nutrifood yang bukan repeat order itu saya mendevelop ulang Bu, misalkan bentuknya dari bahan bentuk. Nah setelah itu kalau selain itu saya juga membuat color range Bu atau acuan cetak itu dari hasil cetak yang sudah ada untuk digunakan dalam pencetakan berikutnya. Selanjutnya saya membuat ini Bu, apa namanya? Kalau yang tapi yang paling sering sih itu Bu, develop sama membuat color range book sih Bu. Karena sebagai packaging development juga. Kalau di kantor sih disebutnya sih project development sih Bu. Paling itu sih Bu. Oke. Tadi berarti di packaging development ya? Kalau di kantor karena statusnya kan kayak percetakan ya Bu. Jadi bukan packaging development tapi project development. Cuman belakangan ini yang banyak dikerjakan itu packaging. Jadi bisa dibilang packaging development juga. Terus rencana mau ngambil ide apa? Kalau di permasalahan yang ada sih terkadang ini ya Bu, namanya cetak offset itu kan dia kadang ada warna yang tidak sesuai ya Bu. Jadi kayak kecacatan yang disebabkan oleh proses cetak dan lain-lain. Kemungkinan sih saya mau mengambil dari defect itu sih Bu. Berarti kamu ngambilnya defect bukan tentang packaging development-nya. Maaf Bu, tidak terdengar. Kenapa Bu? Mau ngambilnya tentang defect bukan packaging development-nya. Soalnya di tempat saya kayak packaging development ya Bu. Nah, tapi dia juga melihat si defect-nya juga sih Bu. Jadi misalkan dari QC ada yang melaporkan ada defect. Nah, nanti yang analisis kenapanya itu dari si development-nya itu Bu. Oh, oke. Baik, berarti kamu bisa ngambil tentang Seven Tools ya di situ ya. Jadi bisa cari tahu kenapanya visualnya bisa diterapkan. Iya. Ada siapa aja yang di sana selain kamu? Kenapa Bu? Ada siapa aja yang magang di sana selain Tori? Kebetulan saya sendiri Bu. Kalian tuh angkatan sekarang tuh banyak sendiri-sendiri ya. Mandiri banget, luar biasa. Mungkin karena ini sih Bu, dari perusahaannya, kalau saya pribadi waktu itu sih udah sempat
ngomong Bu ke atasannya untuk apakah boleh ngajak teman, maksudnya biar bareng gitu Bu. Namun atasannya itu bilang cuman boleh satu gitu Bu, terima anak magang. Tapi ini kalian nyari sendiri semua, usaha sendiri atau ada ordal? Saya sih nyari Bu. Saya nyari sendiri, Bu. Keren lah. Ya udah nggak apa-apa walaupun sendiri ya, tetap semangat gitu ya. Karena memang masih lebih berat ya kalau magang sendiri itu kan nggak ada partner buat diskusi, nggak ada partner buat kesah, julid gitu ya. Tapi gimana perasaan kalian ngalamin magang? Udah sebulan ya magangnya? Gimana perasaannya? Seru Bu, ketemu banyak teman baru. Iya Bu, seru. Oke. Seru. Yang lain? Kulturnya baru. Apa? Kulturnya baru Bu. Beda soal di sini. Culture-nya baru, budayanya baru. Terus? Seru, Bu. Banyak ilmu yang didapat. Teman saya Justru juga yang bermacam-macam Bu. kampus- Dari yang- luar pulau juga ada. ilmu yang di kampus tuh banyak yang nggak dapat sih, Bu. Dari bisa. Padahal menerima ilmu di kampus sudah lelah ya. Kamu bilang serunya lemes banget, Aji. Kayak nggak ikhlas. Seru banget, Bu. Ya udah, tadi beberapa sudah ada kebayang mau ngapainnya, silakan dilanjutkan ya. Terus yang masih belum, silakan coba dieksplor lagi gitu ya. Coba lebih aware lagi dengan lingkungannya, coba lebih banyak membaca referensi lagi gitu ya. Terutama yang menjadi challenging ini jika dia magangnya di non packaging ya, kayak misalkan Radit sama Nabila tadi ya, itu tantangannya jadinya karena kita harus tetap cari judul itu yang ke arah-arahnya TICK-an gitu. Kalaupun mau membahas sistem, sistemnya itu adalah sistem yang kita diajarkan di TICK gitu ya. Artinya kalau sistem sebenarnya bisa general ya, karena kan kalau kayak mata kuliah mutu itu kan dia nggak hanya bicara tentang packaging, bagaimana manajemen mutu di packaging, tapi manajemen mutu di semua produk, lini produksi dan juga di bagian jasa gitu. Jadi sebenarnya nggak masalah, tinggal kalian apa ya kira-kira kekurangan masalah yang ada di sana yang bisa diangkat, yang bisa diselesaikan dengan sebuah tools atau metode yang pernah diajarkan di kampus. Kalaupun metode atau tools itu belum pernah diajarkan, setidaknya ada referensi yang ke arah sana dan arahnya tentang industri, itu is okay, masih boleh. Ntar coba ini lagi ya, cari-cari. Kalau yang lain tadi udah pada dapet judul nggak? Atau masih belum kebayang juga judul saya apa gitu? Iya, kalau Nur Alisa sama Kintan kan masih PR. Aji, Ika, Atarik udah dapet judul nggak kira-kira? Prabu, Judul. kalau judul sih belum sih Bu. Ya, coba dipikirkan judulnya ya. Oke Bu, kalau untuk permasalahan yang ada di tempat saya itu kira-kira yang menurut Ibu lebih baik mengenai tentang packaging development-nya atau tentang defect-nya Bu? Tergantung yang paling sering bermasalah yang mana. Kalau memang sering banyak terjadi defect ya udah analisis why defect-nya. Kalau sebenarnya gini ya Bu, karena kan kalau yang selama saya amati ya Bu, kalau misalkan kita cetak Hilo ya Bu, kemasan kardusnya Hilo, itu kan terkadang pun namanya cetak offset kan namanya dia kuantitinya itu misalkan satu kali PO itu kan misalkan 50.000 piece ya Bu. Nah di 50.000 piece itu warnanya tuh bermacam-macam Bu. Kadang ada yang naik, ada yang turun. Nah itu yang menyebabkan si konsumen itu yang Nutrifoods-nya itu kadang dia nggak mau Bu. Nah paling sih permasalahannya yang ada sih itu sih Bu. Karena kan yang setelah saya amati
ternyata yang membuat warnanya bervariasi itu bisa dari merek tinta, terus kertas dan lain-lain sih Bu. Oke, ya udah itu bisa diangkat, bagus itu. Udah jelas. Oh ya udah, oke Ibu. Sama ini, saya mau tanya lagi, yang mau lanjut sampai jadi skripsi siapa? Mungkin saya sih Bu, Selain Torik siapa karena lagi? Ada lagi nggak? Aji enggak, Nur Elisha sama Ika? Ika enggak, Nabila. Saya Ah, edible, Bu. Kintan? Remedial. Nizar? Ini Bobet. Emang bisa Bu tentang dokumen arsip gitu Bu? Iya ya, berarti Atorik doang ya yang berpeluang ya. Oke, Atorik, saran saya, kamu ambil tentang Seven Tools, kamu ambil tentang Seven Tools, tapi kamu ngarahnya ke Six Sigma. Jadi nanti kamu bener-bener ngambil datanya bener-bener nih ya, magang. Kamu sampai kapan magangnya? Desember apa Januari? Desember Bu. Oke, berarti waktunya tinggal 2 bulan lagi efektif ya. Kamu benar-benar cari paretonya, kamu cari produknya, mau kamu fokus, terus kamu cari permasalahannya pakai Ishikawa atau Kemea. Terus kalau udah dapat permasalahannya, nanti ketika kamu skripsi, judul kamu adalah evaluasi performance. Peningkatan efektivitas tahapan atau implementasi dari solusi yang kamu berikan ketika kamu magang. Baik nggak maksud saya? Berarti kalau itu berarti saya mencarinya kan dia kadang kan Nutrifood itu kan ini ya Bu, produknya itu kan kadang kan cuman hayo doang ya Bu. Kadang dia cetak tuh Tropicana Slim, terus kadang tuh dia cetak kayak Nutrisari. Nah itu menurut Ibu saya baiknya fokusnya di yang gimana Ibu? Apakah yang tiap bulan dia PO atau gimana Ibu? Yang data Pareto. Bagaimana Bu? Yang data Pareto. Oh, oke. Jadi kamu bisa ambil topiknya Six Sigma. Six Sigma itu ada apa metodenya? Tahapannya di sini Mbak? Kenapa Bu? Six Sigma. Di Six Sigma itu ada tahapan apa metodenya? Masih ingat nggak? Halo Bu? Kedengeran nggak suara saya? Oh, kedengeran, baru kedengeran. Oke. Di Six Sigma itu ada tahapan apa metodenya? Masih ingat nggak? Six Sigma dia pertama tuh kan dia ada ini ya Bu, apa pencarian permasalahan dulu. Terus? Nah, setelah itu dia setelah masalah itu diterima, habis itu dia dievaluasi masalahnya melalui analisis kan ya Bu. Oke, terus? Setelah itu dia melalui ini sih Bu, seingat saya ya Bu, melalui nanti dibikin diagram tulang ikan dulu untuk melihat permasalahannya. Itu dia dilengkapi dengan si diagram Pareto itu Bu untuk melihat jumlahnya. Mungkin itu sih Bu yang saya ingat. Oke, berarti kamu nanti belajar lagi biar kamu lebih menguasai. Terus nanti pas bimbingan lagi ke saya, kamu kalau ditanya sudah bisa lebih batasan dari si Six Sigma-nya. Terus kamu juga jadi paham ketika saya magang ini saya Six Sigma-nya sampai mana, nanti pas saya skripsi saya Six Sigma-nya ngelanjutin yang bagian mana. Oke ya? Oke Bu, siap. Ada lagi yang mau ditanyakan yang lain? Iya, oke Haji. Ibu, saya mau nanya Bu, kalau misalkan bimbingan offline itu bisa hari Jumat gak ya Bu? Jumat bisa sih, habis Jumatan. Tapi berarti agak bentar. Itu habis Jumatan Bu, kalau bimbingan. Kalau nggak pas Jumatan.
Oh, saya nggak sholat gitu ya, Bu? Kan kamu musafir ya. Oh, paket ekspres aja tuh, belajar sama Radit buat jumatan paket ekspres. Mintanya paket ekspres. Nanti jam 12 udah selesai. Oh, wah. Udah sih. Ada yang mau bimbingan, tapi tanya dulu ya hari Kamisnya ya. Takutnya sih Jumatnya ada rapat atau Jumatnya saya lagi raker, nanti kalian zonk. Kalau lagi raker nih kayak gini nih, kalian harus kesini. Kemarin juga bimbingannya Bu Wi pada kesini. Ada diusulin. Udah. Ada yang ditambahin berarti tadi. Ada lagi yang mau ditanyakan? Ya, Izin boleh. bertanya, Bu. Untuk Ibu tadi saya kan sedang di jalan ya, Bu. Tadi saya kurang jelas, Bu, untuk PI ini Ibu bimbingannya modelnya bagaimana ya, Bu? Kamu magangnya di mana? Jakarta? Jakarta, Bu. Oke, kalau Jabotabek bisa bimbingan offline ya, karena kalian sekalian ngasih kopinya ke saya. Tapi saya saranin, karena saya semester ini sok sibuk banget gitu ya, lebih sok sibuk daripada yang zaman semester lalu ngajar kalian PPK. Jadi saya saranin kalian sudah ngeprint laporannya, udah ditaruh di meja saya sebelum kalian ketemu saya. Caranya, misalkan kalian minta tolong adik tingkat printin. Nah, ini kan adik tingkat kalian banyak yang lagi bimbingan PPK nih. Jadi baik-baik sama adik tingkat. Kan? Oh, ada senyum-senyum nih adik tingkat yang sebelah saya nih. Alhamdulillah, ada kasih saya ini ada 9 orang mau bantuin ngisi semantik ya. Nah, jadi baik-baik sama adik tingkatnya. Berarti ininya di hari kerja ya, Bu? Maksudnya di hari Senin sampai Jumat ya, Bu? Iya. Sebab kalau di tempat saya gitu paling kan saya full ya, Bu, sampai hari Sabtu. Paling kalau kayak gitu saya harus coba izin dulu sih, Bu. Cuman belum tahu bisa atau enggaknya sih, saya belum coba sih, Bu. Biasanya kalian memang harus sampaikan informasi ini ke HRD, yaitu dengan cara sampaikan bahwa sudah ada pembimbing, karena kan magang ini memang ada pembimbing kampus sama pembimbing industri. Nah, biasanya kalian sampaikan bahwa memang kalian perlu melakukan bimbingan di kampus dengan dosen pembimbingnya. Gitu. Ya, kalian minta izin satu hari. Biasanya harinya disesuaikan dengan waktu pembimbing di kampusnya bisanya kapan. Kalau saya itu nggak ada ngajarnya hari Rabu. Bu. Kadang hari Rabu itu saya ada rapat, tapi kalaupun rapat kan saya rapatnya setengah hari ya. Setidaknya masih ada setengah harinya yang bisa digunakan. Waktu lainnya saya nggak bisa kosong sih, cuman kadang nggak di kelas dan sebagainya gitu. Nah, terus nanti kalian coba tanyakan ke bagian HRD-nya boleh apa enggaknya. Biasanya sih boleh ya, kalau sebelum pada boleh. Ini sudah hak kalian. Tapi kalau misalkan memang nggak boleh, berarti kita kita kan boleh nih izin, tapi kasih tahu dulu 3 hari sebelumnya. Nah, berarti nggak harus rutin setiap minggu bimbingan sayanya. Itu udah berprogresnya udah banyak. Seharusnya kalau misalkan kalian rajin dan tekun 4 kali ketemu saya sih selesai ya. Biasanya nggak harus intens banget. Walaupun di ininya 8 kali ya minimal ya, tapi nggak harus sampai segitu. Kadang 4 kali bimbingan, apalagi kan udah biasa kan nulis style saya kan udah tahu, ya kan, bikin latar belakang udah tahu, metode udah tahu, hasil udah kebayang. Tadi juga udah saya brief juga kan, ini ya topiknya bisa ini, tinggal digali aja referensinya gitu ya. Harusnya nggak lama bimbingannya. Yang penting kalau misalkan udah selesai semua laporannya, cepat nulisnya. Kalau kalian fokus seminggu tuh nulis laporannya selesai ya kalau fokus ya. Tapi diniatkan dan difokuskan. Kalau kalian ke saya hari pertama udah langsung bawa selesai sampai referensi dan menurut saya sudah oke, ya pasti saya approve gitu, nggak apa-apa. Jadi nggak banyak izin ke industrinya. Oke, ada lagi pertanyaan?
Bentar dulu. Oke, ada lagi nggak yang mau ditanyakan? Kalau nggak ada kita tutup. Nggak ada sih, Bu. Mau tanya Bu, Sudah cukup Ya, Ibu. boleh. Boleh Nizar apa? Mau dikit lagi ya. berarti kalau saya sebulan tuh sekali 2 kali bimbingan offline boleh Bu, sisanya baru online. Boleh nggak ya? Dan kamu harus bawa oleh-oleh daripada larang. Apa Bu? Sus? Boleh lah. Yang penting pas Terus jadwal kalau saya. misalnya online berarti nggak perlu di print Bu? Apa gimana Bu? Gimana maksudnya online di print? Ini lobet. Tadi kan bilangnya harus dikumpulkan di meja Ibu. Saya bingung tuh makanya. Oh, ya udah kumpulin aja, kamu punya adik tingkat kan? Punya. Ya udah, minta tolong lah sama adik tingkat. Ya kan? Just tip. Ya, Iya, just tip. Kamu kasih biaya buat printnya, tolong ya titip ke meja Bu Novi, nanti enak tuh bacanya. Nanti kalau kamu Berarti ntar- ya udah dikasih feedback. Oh gitu. Oke Bu. Makanya bikinnya langsung banyak. Kalau kamu mau bikin langsung banyak. Ya saya usahain. Dan jangan salah, kan udah tahu ya style saya bikin latar belakang gimana. Ikutin aja pola PPK. Aja, Ji. Apalagi Ibu Ji? saya mau nanya lagi Bu, mengenai bab 2 di organisasi perusahaan ya Bu. Itu kan di laporan sebelumnya ada sarana prasarana mesin produksi ya Bu. Oke. Nah kalau misalkan kita nggak berada di produksi itu menyesuaikan aja sarana prasarananya atau gimana Bu? Tidak dong, tetap dicari. Berarti tetap Iya, tetap dicari, dieksplor. mesin produksi Bu, bukan kayak di departemen kita aja. Enggak lah, saya lupa lagi. Itu kan profil perusahaannya. Oh, semua. Baik, Jadi Ibu. kamu nanya ke bagian produksi, di sini ada mesin apa saja. Jadi kamu menguasai semua, bukan hanya di departemen saja. Oke, baik Ibu. Makasih ya Bu. Ada lagi?
Nabila sama Radit ya, PR ya. Nanti kalau ada dapat ide chat saya aja. Ada lagi nggak? Itu kalau untuk layout perusahaan itu boleh Bu, seluruh perusahaan. Iya, enak semua. Satu pabriknya, DNA pabriknya itu. Oke, saya udah ada. Alhamdulillah. Ibu, saya lantai 4 gimana, Bu? Apa? Sampai lantai 4 juga saya bikin, Bu. Ah. Nah. Bentar. Ini kamu tadi Kementerian Agama ya? Aduh. Iya, Bu, tapi sekarang udah misah. Ya udah di tempat misah aja lah. Kenapa, Bu? Yang di tempat misah ini 4 lantai. Iya, 4 lantai. Gede lagi, Bu. Emang lantai pertama apa? Office gitu. Lantai kedua apa? Lantai pertama pelayanan sama lantai kedua itu ruang kepala BPJPH, terus hukum kalau nggak salah, terus lantai 3 itu keuangan, humas, kerjasama, apalagi saya lupa. Terus lantai 4-nya itu kalau nggak salah business development, ada apa lagi saya lupa, Bu. Banyak soalnya ruangannya. Aduh, saya pusing lagi kalau ini Nabila ini. Aduh, bukan pabrik jadi office ya. Bentar deh ya. Nabila, saya coba cari inspirasi. Bu, saya juga pusing, Bu. Ada lagi yang lain? Tidak ada? Kita tutup ya, kita akhiri ya. Dan ini ada tingkat kalian nungguin saya dari saya sambil ke kalian dulu. Yaudah ya, kita tutup ya hari ini. Terima kasih banyak semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Sama-sama. Sehat-sehat ya, semangat. Siap Bu.